Beliau hadir di sini dengan Bapak Reza Yama Siregar dan juga Bapak Gunawan Pribadi, asisten dari Fiskal. Dan di sini ada Pak Ipang Wahid yang bisa di tempat beliau, bisa juga di A1 mana. Di Kadin juga tentunya dari awal. Di sini hadir banyak kali teman-teman dari Kadin Provinsi, kami itu. Selamat datang dan terima kasih, dan masih banyak lagi yang hadir lewat Zoom karena keterbatasan tempat dan waktu. Nah, di sini juga tentu saya lihat senior kami, Pak. Di sini ada mantan Ketua Umum Kadin, Pak Suryo Bambang Sulisto, selamat datang, Pak. Ada Pak Cicip juga, senior kami. Semuanya masih kelihatan muda dan itulah kalau hasil dari Kadin. Dan di sini juga hadir teman-teman formatur. Saya lihat di sini ada Lulita, Pak Jayabaya, dan saya yakin sebentar lagi yang lain juga hadir. Dan juga teman-teman sekalian yang saya tidak bisa satu persatu. Di sini banyak pimpinan-pimpinan asosiasi dan himpunan yang merupakan juga pelaku selain Kadin Provinsi di Kadin, yaitu anggota luar biasa. Sini ada Bu Shinta, ini selamat datang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini hari yang sangat spesial dan menarik. Bukan saja tadi satu adalah hari batik nasional juga hari ini, tangan buat kita semua. Terutama yang pakai baju batik dan baju putih. Kenapa hari ini spesial? Karena saya lihat pada saat ini kan sudah tanggal 2 Oktober. Pada tanggal 20 Oktober, 18 hari lagi. Nah, di sana kita akan melihat pelantikan presiden terpilih menjadi presiden Pak Prabowo dan juga wakil presiden Mas Gibran, di mana Kadin ingin sekali menjadi mitra strategis pemerintah yang baik. Jadi istilahnya bagaimana bisa hit the ground running, jadi bisa langsung kerja. Sehingga kita ingin memanfaatkan 18 hari ini untuk mengerti kira-kira program keberlanjutan beliau itu seperti apa untuk membangun di atas kesuksesan pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Menko Erlangga ini menurut kami sangat spesial. Sangat spesial karena kita kadang-kadang melihat hasilnya tanpa melihat arsiteknya. Beliau Menko Perekonomian yang bisa dibilang konduktor kalau dalam orkestra. Semua kementerian tentu bisa berkinerja dengan baik, tapi arsitek atau konduktor itu di dalam orkestra ada sesuatu yang paling penting. Kita lupa bahwa 3 tahun yang lalu kadang-kadang, terutama saya, bahwa kita baru selesai urusan COVID. Waktu itu benar-benar dunia maret-maret, termasuk Indonesia, insentif diberikan, tapi hasilnya bisa terlihat sampai saat ini bahwa bukan saja kita bisa bangkit lebih cepat dari negara-negara lain, terutama negara maju, dan penyakitnya sama COVID, tapi hasilnya beda. Dan itu menurut saya dan juga teman-teman di Kadin sangat banyak arsiteknya yang berperan di Kadin. Sampai sekarang pun kita lihat hasilnya di 2024 pertumbuhan di atas 5%, dan bahkan di 2025 budgetnya juga seperti itu. Nah, ini tidaklah mungkin percaya diri itu ada apabila memang kita tidak mempunyai infrastruktur yang baik dari sisi tentunya konstruksi perekonomian ini. Nah, paling tidak tanpa panjang lebar ada 2 yang kami merasa di Kadin kontribusi jelas dari Pak Menko. Yang pertama, tentu menciptakan suatu iklim yang tenang dan kondusif berusaha. Tentu di dalam naik turunnya perekonomian itu biasa dan pasti terasa lah, karena secara global memang keadaan ekonomi tidak baik-baik saja. Tapi iklim yang kondusif seperti waktu zaman COVID ada Omnibus Law, itu suatu gerakan yang luar biasa. Selain daripada iklim, kami melihat juga kebijakan yang diberikan, kebijakan yang pro bisnis, tapi juga peduli untuk kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa
equity atau kebersamaan serta juga keberlanjutan itu terjamin. Nah, sekarang kita melihat di dalam apa yang didengungkan oleh Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo, dan banyak kita dengar, saya kutip, Indonesia harus merdeka untuk jadi negara yang kuat dan kuat. Menjadi negara yang disegani karena rakyatnya hidup sejahtera, rakyatnya adil dan makmur, rakyatnya hidup tanpa penindasan, rakyatnya bahagia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini adalah suatu mimpi besar yang tentu sering kita dengar diturunkan dengan berbagai macam cara. Ada yang mulai dari visi Indonesia Emas 2045 dengan asta-citanya, program prioritasnya, sampai program dengan hasil terbaik. Nah, kami tentu di sini Pak Menko ingin mendapat sedikit ya kisi-kisi kira-kira bagaimana program keberlanjutan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dan di mana Kadin bisa berperan. Karena daripada kita meraba-raba membuat program sendiri, lebih baik kita bekerjasama dengan pemerintah, memastikan bahwa teman-teman di lapangan bisa berpartisipasi dan bisa membantu pemerintah. Sedikit yang terakhir Pak Menko, bahwa memang Kadin ini seperti diketahui dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Jadi di undang-undang ini esensinya hanya dua, Pak. Yang pertama, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, dan yang kedua, Kadin adalah wadah dunia usaha. Jadi kita lihat memang pas untuk kita bekerja sama lebih lanjut lagi. Dan 14 September lalu, Pak Menko, alhamdulillah teman-teman di sini salah satunya dari Kadin Provinsi dan juga asosiasi berdaulat saya untuk menjadi ketua umum 2004-2009. Dan insyaallah kami bisa melakukan amanah dengan baik dan terus mengawal kesuksesan pemerintah ke depannya, karena sukses pemerintah, sukses kita semua, sukses Indonesia mencapai Indonesia Emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.